Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai algoritma dan arsitektur Hopfeld serta pengenalan pola dengan Hopfeld Discrete. Kami berharap presentasi ini dapat menambahkan pemahaman kita dalam memahami metode dalam jaringan saraf tiruan untuk pengenalan pola. Baik, langsung saja. Untuk materi kita langsung sampaikan. Bisa menaikkan lagi, Raffi, tulisannya. Oh, oke, pendahuluan dan latar belakang. Jaringan saraf tiruan atau JST telah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam komputasi cerdas modern di antara berbagai arsitektur yang dikembangkan. Oke. Jaringan Hubble menempati posisi yang sangat unik dan penting diperkenalkan oleh ilmuwan fisika Amerika Serikat John J. Hubble pada tahun 1982. Jaringan ini membawa paradigma baru di mana sistem komputasi meniru cara kerja memori manusia, khususnya dalam hal asosiasi informasi. Memori konvensional pada sistem komputer digital bekerja berbasis alamat addressable memory. Ketika kita ingin memanggil sebuah data, kita harus mengetahui alamat memori tempat data tersebut disimpan. Sebaliknya, manusia bekerja menggunakan memori berbasis isi atau konten untuk constraint addressable memory atau memori administratif. Sebagai contoh, jika kita melihat sebagian wajah dari seorang teman lama atau mendengar potongan suaranya, maka kita secara otomatis mampu mengkapi informasi tersebut dan mengenali identitas teman kita secara utuh. Jaringan Hopfeld dimodelkan secara matematis untuk meniru kemampuan asosiatif yang luar biasa. Oke, selanjutnya. Arsitektur jaringan Hopfeld secara struktural jaringan Hopfeld tergolong ke dalam kelas Recruitment Neural Network atau RNN atau jaringan secara berulang berbeda dengan jaringan feed forward seperti multilayer perceptron atau MLP yang mengalir informasi dari input langsung ke output tanpa adanya loop balik. Jaringan Hopfeld dicirikan oleh adanya koneksi timbal balik yang intensif atau seluruh elemen prosesnya. Ada di sini ada karakteristik utama arsitektur jaringan Hopfeld adalah sebagai berikut. Single layer atau lapisan tunggal. Seluruh neuron di dalam jaringan bertindak sebagai unit input sebagian unit output secara bersamaan, tidak ada permisahan lapisan tersembunyi atau hidden layer. Fully connected, bobot penuh setiap neuron di dalam jaringan terhubung dengan seluruh neuron lainnya tanpa terkecuali. Jika terdapat N buah neuron, maka setiap neuron akan menerima masukan dari N min 1 neuron lainnya. Bobot simetris, kekuatan hubungan atau nilai bobot antara dua neutron adalah secara timbal balik, sama secara timbal balik. Secara matematis, bobot dari neuron J menuju neuron I, WIJ, memiliki nilai yang persis sama dengan bobot dari neuron I menuju neuron J atau WJI. Tanpa hubungan mandiri, no self feedback, sebuah neuron tidak diizinkan untuk memberikan umpan balik langsung kepada diri sendiri. Hal ini berarti nilai bobot diagonal pada matrix bobot jaringan bernilai 0, tapi WII sama dengan 0. Oke, selanjutnya. Jaringan Hopfeld model discrete dalam perkembangannya, model Hopfeld terbagi menjadi dua varian utama, yaitu model discrete dan model continue. Pada dokumen ini fokus untuk diberikan pada model Hopfeld discrete. Karakteristik utama dari model discrete itu terletak pada representasi nilai kondisi atau keadaan atau state masing-masing neuron yang bersifat biner ataupun bipolar. Pada presentasi bipolar, keadaan dari setiap neuron S dibatasi hanya pada dua nilai tegas, yaitu plus 1 mempresentasikan kondisi aktif atau nebak, dan minus 1 mempresentasikan kondisi tidak aktif atau diam. Penggunaan presentasi bipolar plus 1 dan minus 1 umumnya lebih display dalam analisis matematis penenalan pola dibandingkan representasi biner 1 dan 0.
karena memberikan sifat ortogonalitas yang lebih baik antara pola yang disimpan, serta mempercepat proses percapaian kestabilan sistem jaringan. Oke, selanjutnya. Pembentukan matriks bobot Hebbian Learning Rule. Proses penyimpanan pola dalam jaringan Hopfield tidak memerlukan literasi belajar yang panjang seperti algoritma back propagation. Jaringan Hopfield menggunakan pendekatan pembelajaran satu tahap one-stop learning. Berbasis aturan membelajarkan Hebbian atau Hebbian Learning Rule. Konsep dasar aturan Hebb mengatakan bahwa jika dua buah neuron aktif secara bersamaan, maka kekuatan koneksi atau bobot di antara keduanya harus ditingkatkan. Misalkan kita memiliki sebuah jaringan dengan n buah neutron dan kita kita ingin menyimpan sebanyak m buah polar dalam yang dipresentasikan oleh vektor bipolar di mana eh, satu, dua, kemudian M. Rumus matematis untuk menghitung nilai bobot Z di antara neuron I dan J adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rumusnya ya, bisa kita lihat sama-sama. Kemudian, jika dinyatakan dalam bentuk notasi matriks keseluruhan, matriks bobot W dapat dihitung dengan melakukan perkalian luar atau order products dari vektor-vektor yang ditransformasikan. Kemudian dengan matriks identitas untuk memastikan nilai diagonal 0. Nah, di sini juga di mana I matriks berukuran n dikali n. Mode pembaruan sinkron vs asinkron. Mode pembaruan asinkron atau asynchronous update pada mode ini hanya ada satu neuron tunggal yang dipilih, baik secara acak maupun sequential, untuk diperbarui kondisinya pada saat satuan waktu tunggal. Neuron-neuron lain harus menunggu hingga proses pembaruan neuron tersebut selesai sebelum giliran berikutnya ditentukan. Keunggulan mutlak dari mode asinkron ini adalah adanya jaminan matematis bahwa jaringan akan selalu berhasil mencapai titik convergence stabil dan tidak akan pernah mengalami fenomena osilasi tanpa akhir. Mode pembaruan sinkron atau synchronous update pada mode ini, perhitungan input neto dan perbaruan kondisi dilakukan secara serempak dan simultan untuk seluruh n neuron yang ada di dalam jaringan pada waktu t yang sama. Walaupun secara komputasi terlihat lebih cepat apabila diimplementasikan pada perangkat keras paralel, mode sinkron memendam risiko terjebak. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jaringan Hopfield diskrit dengan bobot penuh mempresentasikan lompatan konseptual yang sangat penting dalam sejarah kecerdasan buatan. Menjembatani prinsip fisika statik termal dengan teori komputasi syarat, kemampuannya sebagai memori asosiatif, berbasis konten memberikan solusi yang sangat elegan bagi penyelenggara masalah-masalah optimisasi kombinatorial, pembersihan Artdero, noise removal pada citra biner, serta pengenalan pola dalam yang rusak, dasar yang rusak. Meskipun terdapat kendala inherent berupa kapasitas penyimpanan yang relatif kecil, 0,133 M, serta kerentanan terhadap kemunculan kondisi palsu atau spurious states. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme matematika dari dinamika energi Hopfield sangat krusial. Konsep-konsep dasar inilah yang mendasari dan inspirasi lahir pada takir berskala besar dalam era komputasi modern seperti mesin Boltzmann machine hingga arsitektur filter memori modern. Oke, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.